Modul 8 Listrik dan Magnet KP1 Kelistrikan. Judul percobaan arus listrik dan tegangan listrik. Listrik dinamis membahas tentang arus listrik, yaitu muatan listrik yang mengalir. Arus ini hanya dapat mengalir pada rangkaian yang menggunakan kawat penghantar berbahan konduktor. Sebaliknya, jika menggunakan bahan isolator, arus listrik dipastikan tidak akan bisa mengalir. Aliran arus listrik dipicu oleh adanya tegangan atau beda potensial dengan arah aliran dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dalam teori konvensional, ditentukan bahwa arah arus listrik ini berlawanan dengan arah pergerakan elektron. Sementara itu, hukum Ohm menyatakan bahwa nilai arus listrik dalam sebuah rangkaian sebanding dengan nilai tegangannya, tetapi berbanding terbalik dengan nilai hambatan atau resistansi yang ada. Tujuan percobaan: 1. Menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. 2. Menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Alat dan bahan sebagai berikut: baterai sebanyak 3 buah, tali kabel yang tersambung dengan penjepit sebanyak 2 buah, berwarna merah dan kuning. Kemudian lampu 1 buah dan berbagai bahan uji untuk konduktor dan isolator seperti kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, kayu, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kertas, tas plastik, air keran, dan air garam. Langkah percobaan: susunlah 3 buah baterai secara seri, buatlah gambar rangkaiannya, hubungkanlah kabel merah pada kutub plus dan kabel kuning pada kutub min. Salah satu kabel merah dipasang bola lampu. Jika lampu menyala, menandakan adanya aliran arus listrik dari kutub plus menuju kutub min. Kemudian, tentukan semua jenis bahan yang telah disediakan tadi, apakah termasuk konduktor. Catat hasilnya pada tabel pengamatan. Pertama, pada kawat besi lampunya menyala, karena kawat besi dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang kedua, kawat tembaga lampunya menyala, karena kawat tembaga dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketiga, sendok perak lampunya menyala, karena sendok perak dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang keempat, kayu. Pada kayu, lampunya tidak menyala, karena kayu tidak menghantarkan arus listrik. Kayu bersifat isolator. Yang kelima, karet penghapus. Lampunya tidak menyala, karena karet penghapus tidak menghantarkan arus listrik. Karet penghapus bersifat isolator. Yang keenam, grafit atau mata pensil. Lampu menyala, karena grafit atau mata pensil dapat menghantarkan listrik atau konduktor. Yang ketujuh, kertas. Lampu tidak menyala, karena kertas tidak menghantarkan arus listrik. Kertas bersifat isolator. Yang kedelapan, tas plastik. Lampu tidak menyala, karena tas plastik tidak menghantarkan arus listrik. Tas plastik bersifat isolator. Yang kesembilan, air keran. Pada air keran, lampu tidak menyala, karena air keran tidak menghantarkan arus listrik. Air keran bersifat isolator. Yang kesepuluh, pada air garam, lampu menyala, artinya air yang bercampur garam dapat menghantarkan arus listrik. Jadi air garam juga bersifat konduktor. Kesimpulan, aliran listrik membutuhkan kabel berbahan konduktor agar dapat mengalir. Material yang bisa dialiri listrik disebut konduktor, sementara material yang tidak dapat dialiri listrik disebut isolator. Dari hasil percobaan, bahan yang termasuk konduktor yaitu kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Sedangkan kayu, karet penghapus, kertas, tas plastik, dan air keran termasuk isolator. Buatlah rangkaian seperti berikut. Sambungkan pada baterai, amati apakah lampunya menyala. Ternyata hasilnya lampunya tidak menyala, karena kedua ujung kabelnya sama-sama berada di muatan positif, sehingga rangkaian tersebut tidak ada tegangan listriknya. Percobaan kedua, buatlah rangkaian seperti berikut, kemudian tempelkan ujung kabel pada kutub baterai positif dan negatif. Amati hasilnya, ternyata lampunya menyala, namun agak redup, karena muatan listriknya tidak terlalu besar, hanya menggunakan satu baterai.
Percobaan ketiga, buatlah rangkaian seperti berikut. Tempelkan ujung kabel pada kutub positif dan negatif baterai. Amati hasilnya. Ternyata lampu menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar. Selanjutnya sama dengan cara sebelumnya. Buat rangkaian seperti berikut. Gunakan 3 baterai yang dirangkai secara seri. Amati hasilnya. Hasil menunjukkan ternyata lampunya menyala lebih terang karena muatan listrik lebih besar dari sebelumnya. Hal ini disebabkan baterai yang digunakan lebih banyak. Kesimpulan, tegangan listrik merupakan perbedaan potensial yang mendorong arus listrik mengalir dari area berpotensial tinggi menuju potensial rendah. Peningkatan tegangan akan berbanding lurus dengan besarnya arus yang mengalir, sehingga dampak yang dihasilkan pada rangkaian tersebut juga semakin kuat. Sebagai contoh, penambahan jumlah baterai akan membuat lampu menyala dengan jauh lebih terang.